Alhamdulillah, maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentunya ada hal-hal teknis yang nanti kita akan Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum jasa palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Pak Jawa gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Nah, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, kan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. kuasa hukum ya nanti ya. Terima kasih. Permisi. Terima kasih. Udah ada, nanti hukum ya Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi. Ada apa Pak? Terima kasih Pak. Selamat datang kembali di saluran pengamat krusial, tempat kita berdiskusi dan membedah berbagai isu penting yang sedang hangat di tengah masyarakat secara jurnal dan objektif. Baru saja kita menyaksikan bersama cuplikan video mengenai perkembangan terbaru seputar polemik keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru. Isu ini sudah bergulir cukup lama, mengalami pasang surut di ruang publik, namun anehnya tidak pernah ada yang benar-benar selesai. Setiap kali isu ini meredup, selalu momentum
yang membuatnya mencuat kembali di permukaan. Mengapa masalah administratif yang sederhana ini bisa berubah menjadi bola salju yang begitu besar? Mengapa masyarakat masih terus penasaran? Hari ini kita akan membahas langkah demi langkah dari sudut pandang yang objektif. Mari kita bedah dari poin yang pertama, yaitu mengenai jalannya proses hukum itu sendiri. Hingga detik ini masyarakat masih menaruh perhatian yang sangat besar. Memang benar bahwa pembuktian, pemeriksaan saksi, bahkan verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah pernah dilakukan dalam beberapa kesempatan. Namun mengapa opini masyarakat tetap terbelah? Salah satu pemicunya adalah adanya pernyataan dari beberapa tokoh termasuk Roy Suryo yang secara konsisten menyuarakan keyakinannya mengenai adanya kejanggalan pada dokumen tersebut. Klaim-klaim seperti inilah yang terus memicu rasa ingin tahu masyarakat. Namun, hal yang jauh lebih krusial untuk kita cermati sebenarnya adalah respons dari lembaga penegak hukum kita. Di mata sebagai masyarakat, ada kesan bahwa pihak pengadilan atau para hakim terkesan ragu-ragu dalam mengambil keputusan akhir yang tegas. Ketika hukum tidak memberikan jawaban yang hitam putih atau tidak menghasilkan putusan yang benar-benar clear di mata publik, maka ruang spekulasi akan tetap terbuka lebar. Hal inilah yang membuat kasus ini tidak pernah menemui titik akhir. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang politik yang lebih luas. Masalah ini sebenarnya tidak dilepaskan dari dinamika kekuasaan. Ada sebuah teori dan pandangan di masyarakat yang menilai bahwa langkah-langkah politik di masa lalu seperti penempatan figur-figur tertentu di posisi strategis lembaga hukum memiliki pengaruh jangka panjang bahkan setelah masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Di sini muncul kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Publik mulai bertanya-tanya sejauh mana bayang-bayang atau pengaruh pemerintahan yang lalu masih ada di dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto saat ini. Masyarakat tentu mengingatkan agar pemerintahan yang sekarang bisa berjalan dengan mandiri, fokus pada program-program baru, tanpa harus terbebani oleh urusan hukum atau polemik masa lalu yang belum terselesaikan secara tuntas. Hubungan antara pengaruh masa lalu dan independensi pemerintahan saat ini masih menjadi salah satu daya tarik utama mengapa isu ini terus dipantau oleh publik. Jika kita mau melihat ini dengan kepala dingin, sebenarnya ada satu solusi yang dinilai paling sederhana oleh banyak pihak, yaitu transparansi publik yang total. Banyak pengamat dan masyarakat berpendapat bahwa cara terbaik untuk menghentikan kegaduhan ini adalah dengan menunjukkan dokumen asli yang dipersoalkan secara langsung, terbuka, dan disaksikan oleh media massa secara adil, bukan hanya di dalam ruangan sidang yang tertutup atau terbatas. Sebab ketika akses terhadap transparansi itu dirasa kurang atau terkesan ditutupi, maka secara otomatis kritik dan kecurigaan baru akan selalu lahir. Di titik inilah masyarakat mulai menilai karakter seorang pemimpin. Ada ekspektasi besar dari publik agar seorang mantan pemimpin bangsa menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan sejati, yaitu menempatkan keterbukaan dan ketenangan batin masyarakat di atas segala demi terciptanya kepastian hukum yang mutlak. Melihat perbincangan di media sosial dan opini dari masyarakat luas, pesan yang ingin disampaikan sebenarnya sangat jelas. Masyarakat kita saat ini sudah semakin cerdas dan masyarakat kita bahkan lebih paham hukum dan melek hukum. Mereka sangat merindukan tegaknya supremasi hukum yang sesungguhnya, yaitu sebuah kondisi di mana hukum menjadi panglima tertinggi, berjalan sesuai aturan yang ada dan tidak bisa diintervensi oleh kepentingan politik manapun. Publik sadar bahwa ketidakpastian hukum yang dibiarkan berlarut tanpa kejelasan yang akan merugikan kita semua. Hal itu lambat laun bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga-lembaga negara kita sendiri. Pada akhirnya, semua penilaian kembali kepada Anda masing-masing sebagai masyarakat yang bijak. Apakah polemik ijazah ini murni merupakan persoalan hukum yang memang harus dituntaskan secara transparan, atau ini hanya bagian dari panggung politik semata?
Bagaimana tanggapan dan analisis Anda mengenai kelanjutan kasus ini? Silakan tulis pendapat Anda secara baik dan bijak di kolom komentar di bawah. Kita diskusikan bersama di sana. Saya dari Pengamat Krusial pamit undur diri. Terima kasih telah meluangkan waktu menyaksikan video ini. Tetaplah jaga persatuan, tetap kritis, dan sampai jumpa di pembahasan krusial berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe.